Gue yakin banyak dari kalian yang hidup di Pulau Jawa pasti udah gak asing lagi dengan fasilitas yang memadai. Mulai dari tempat wisata, fasilitas umum, dan sampai lapangan pekerjaan. Bahkan gue yakin pasti rata-rata banyak dari temen lo yang entah itu kerja ataupun kuliah, itu milih di sekitaran Pulau Jawa. Soalnya kalau dari gue pribadi ya, baik dari teman-teman gue tuh milih kerja, bangun usaha, atau kuliah itu memang di Pulau Jawa. Karena seperti yang kita tahu kalau Pulau Jawa itu memang selengkap itu gitu. Di Pulau Jawa tuh kalau mau ngapa-ngapain enak, karena bisa dibilang Pulau Jawa ini cukup lengkap lah ya. Makanya nggak heran kalau banyak orang dari luar Pulau Jawa itu akhirnya memilih Pulau Jawa sebagai tempat tinggal. Kalau kita bandingin ya, Pulau Jawa itu bisa dibilang pulau yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan ya, ini ngebuat pusat ekonomi akhirnya ada di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara maju kayak Amerika, terus Jepang, dan lain sebagainya, pembangunan dan ekonomi mereka itu nggak berpusat di satu wilayah aja. Bahkan daerah-daerah kecil atau pelosok mereka pun punya fasilitas umum yang lengkap. Kayak misalnya nih di Jepang. Di Jepang itu ekonominya nggak cuma terpusat di satu tempat, tapi juga merata ke wilayah-wilayah lainnya. Mulai dari fasilitas sampai infrastrukturnya, semuanya itu memadai di kota-kota lainnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya di Indonesia, daerah-daerah lain di sekitar Pulau Jawa itu bisa dibilang masih cukup tertinggal gitu, dari segi pembangunan dan ekonomi. Jadi setiap kali ada pembangunan apapun, pasti kebanyakan di Pulau Jawa. Dan sedikit informasi ya, mayoritas penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Dengan populasi kurang lebih 154 juta jiwa dan berkontribusi ke PDB nasional sebesar 57% pada tahun 2023. Jumlah tersebut adalah jumlah yang terbesar kalau kita bandingin dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Pulau Jawa ini kayak suatu wilayah yang menyerap hampir semuanya, mulai dari pembangunan sampai populasi penduduknya, ini pun banyak yang berasal dari Pulau Jawa. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri nih, kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berpusat di Pulau Jawa. Karena pembangunan apapun memang cenderung dilakukan di pulau ini gitu. Nah, hal ini pun menimbulkan banyak kritik. Karena ketika ekonomi ini cuma berpusat di Pulau Jawa, jelas hal ini menciptakan yang namanya kesenjangan antar daerah. Jadi Pulau Jawanya ini maju lebih cepat, sedangkan daerah-daerah lainnya ketinggalan. Ya otomatis ini jadi kesenjangan antar daerah. Nah, ini kan data yang sekarang ya. Tapi lo tau nggak sih, kalau Pulau Jawa tuh dari dulu memang udah jadi pusat perekonomian dari kerajaan-kerajaan besar. Dan kalau kita bandingin ya sama daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, kayak misalnya Sumatera, Papua, Kalimantan, dan lain sebagainya, Pulau Jawa tuh dari dulu juga ada jadi pusat kerajaan-kerajaan besar. Kayak misalnya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, dan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Jadi nggak heran kalau pusat ekonomi Indonesia tuh sekarang ada di Pulau Jawa. Karena dari dulu aja Pulau Jawa itu udah jadi pusat ekonomi kerajaan-kerajaan besar. Nah, tapi sebenarnya apa sih faktor-faktor yang ngebuat Pulau Jawa jadi pusat perekonomian Indonesia? Apa gara-gara kerajaan tadi mempengaruhi ini semua? Atau ada faktor lain? Nah, di video kali ini, gue mau bahas kenapa Pulau Jawa itu jadi pusat perekonomian di Indonesia. Dan kenapa bukan di daerah lain. Nah, gue udah rekam semua di video kali ini. So, disimak sampai habis. Tadi kan di awal gue bilang ya, kalau Pulau Jawa ini dulunya adalah pusat kerajaan-kerajaan besar, kayak Singosari, Majapahit, dan lain sebagainya gitu. Kita ngaca dari masa lampau dulu deh, kenapa di zaman dulu ekonomi Indonesia itu juga berpusat di Pulau Jawa, dan kenapa bukan di daerah lain. Nah, salah satu faktor utamanya adalah karena Pulau Jawa itu memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan. Pulau Jawa adalah pulau yang sebagian besar itu terbentuk dari aktivitas gunung vulkanik. Jadi deretan gunung-gunung berapi ini tuh ngebuat tanah di seluruh Pulau Jawa tuh jadi subur. Nah, karena tanahnya subur, alhasil ini jadi ketahanan pangan di masa lampau sampai saat ini. Karena kan emang kebutuhan pokok manusia itu nggak bisa dihilangkan. Atau kalau kata orang Jawa namanya sandang, pangan, dan papan. Nah, dari tanah yang subur itulah jadi sumber makanan yang baik dan melimpah bagi penduduk Jawa. Dan otomatis Pulau Jawa bisa menopang kehidupan penduduk yang lebih banyak kalau dibandingin sama pulau lainnya. Bahkan menurut Wikipedia, populasi di Pulau Jawa itu memang yang terbanyak dan terpadat di Indonesia, yaitu sampai 60% dari total populasi di Indonesia. Coba bayangin, dari 6 pulau terbesar di Indonesia, cuma Jawa yang menempati 60% dari total populasi di Indonesia. Nah, dengan jumlah penduduk yang banyak, itu artinya pasti ada banyak tenaga kerja yang akhirnya ini bisa memutar roda perekonomian di Pulau Jawa. Karena seperti kita tahu, kalau semakin banyak tenaga kerja di suatu wilayah, maka perputaran ekonomi di wilayah tersebut jadi lebih cepat gitu daripada wilayah lainnya. Jadi nggak heran kenapa ekonomi di Pulau Jawa itu besar banget, karena tanah yang subur tadi tuh menghasilkan pangan yang bagus. Terus pangan yang bagus ini mendatangkan banyak penduduk, dan otomatis semakin banyak yang memutar roda ekonomi di pulau ini. Nah, selain itu garis pantai Pulau Jawa yang luas dan banyak sungai pun juga mempermudah transportasi barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sama kayak di video kemarin tuh gue pernah bahas ya, kenapa Dubai itu jadi kota yang kaya. Ya, salah satu faktornya juga ada di laut gitu. Coba deh kalau lu yang belum nonton, lu tonton dulu videonya. Nah, karena kondisi geografis yang menguntungkan inilah yang membuat Pulau Jawa itu mampu menopang penduduk besar dan membangun kerajaan-kerajaan besar kayak Pajajaran, Majapahit, Demak, Singasari, dan lain sebagainya.
Bahkan karena kondisi geografis Pulau Jawa yang sangat menguntungkan ini, Pulau Jawa menjadi salah satu pusat distribusi dan perdagangan dunia. Bahkan di zaman dulu tuh markas pusatnya VOC yang berada di Ambon itu sampai repot-repot gitu, pindah ke Batavia di tahun 1619. Kalau sekarang Batavia itu jadi Jakarta namanya. Nah, sejak saat itulah Batavia jadi pusat perdagangan paling ramai di Asia. Jadi nggak heran kenapa pusat ekonomi itu ada di Pulau Jawa, karena dari dulu aja memang udah begitu. Mulai dari kerajaan besar, wilayah paling ramai, dan sebagainya. Jadi hal pertama kenapa pusat ekonomi berada di Pulau Jawa adalah karena kondisi geografis yang menguntungkan, jalur perdagangan kelas internasional, dan banyaknya jumlah populasi penduduk yang membuat Pulau Jawa itu sebagai pusat perekonomian yang paling utama di Indonesia. Faktor-faktor yang disebut tadi itu adalah faktor utama yang membuat Pulau Jawa jadi pusat ekonomi di Indonesia. Terus faktor apa lagi nih yang membuat Pulau Jawa jadi pusat pembangunan dan ekonomi di negara kita? Nah, sejak Batavia jadi pusat perdagangan paling ramai di Asia dan berbagai hal lainnya yang udah gue sebutin tadi, ini tuh ngebuat pembangunan di Batavia atau Jakarta lebih cepat daripada daerah di Indonesia yang lainnya. Dan seperti yang kita tahu kalau Batavia yang sekarang jadi Jakarta itu kan sekarang jadi ibu kota ya. Tapi lu pernah mikir gak sih, kenapa harus Jakarta yang jadi ibu kotanya? Jawabannya karena di Jakarta lah yang pembangunan itu bisa dibilang lebih cepat sekaligus bekas peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Ditambah lagi faktor geografis dan perdagangan tadi itu ngebuat infrastruktur di Jakarta lebih memadai. Dan otomatis pembangunan di wilayah Batavia pun jadi lebih cepat daripada daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Bahkan hal ini juga didukung oleh Presiden Soekarno lewat pembangunan Monas, GBK, gedung DPR, dan bangunan-bangunan lainnya. Karena memang dulu kalau mau ditaruh di daerah lain, ini tuh masih dirundung dengan ketidakstabilan politik dan pemberontakan yang ngebuat jadi nggak kondusif gitu kalau ditempatin di tempat lain. Dan yang terakhir adalah efek aglomerasi industri. Di sini gue jelasin dulu ya. Aglomerasi industri itu singkatnya adalah kondisi di mana pemusatan ekonomi di wilayah geografis yang berdekatan cenderung membuat percepatan ekonomi. Jadi makin cepat dan menguntungkan. Hal ini tuh ngebuat banyak investor dan pengusaha lebih tertarik gitu untuk berinvestasi di Pulau Jawa. Gimana enggak ya kan? Pengen aja nih, lu yang jadi investornya. Siapa juga investor yang nggak pengen bisnis atau investasinya tuh balik modal lebih cepat ya kan? Nah di Jawa itu kan fasilitasnya lebih lengkap, akses sumber dayanya gampang. Terus yang paling gue akuin itu penduduknya juga banyak banget gitu yang bisa muter roda ekonomi. Jadi nggak heran kalau banyak investor itu tertarik gitu dengan Pulau Jawa ini. Nah jadi dari hal yang gue sebutin tadi, terutama efek aglomerasi industri ya, ini ngebuat investasi di Pulau Jawa itu lebih besar daripada di luar Jawa. Karena faktor alam dan tata kelolanya pun memang mendukung di Pulau Jawa. Kalian yang tinggal di Pulau Jawa pasti udah ngerasain enaknya hidup di Pulau Jawa. Mulai dari infrastruktur yang memadai, terus mau apa-apa juga langsung ada, dan akses lainnya pun lebih mudah gitu. Gue pribadi yang lahir dan besar di Pulau Jawa pun memang ngerasain langsung gitu, privilege tinggal di Pulau Jawa. Karena di sini tuh lebih mudah untuk mengakses sumber daya apapun. Tapi walaupun enak, sebenarnya juga ada kekurangannya sih. Kayak misalnya jadi macet, polusi, persaingan yang ketat, dan masalah-masalah lainnya pun pasti ada gitu. Nah sebenarnya dari hal yang gue sebutin tadi, aslinya masih banyak dan kompleks sih kenapa Pulau Jawa itu jadi pusat perekonomian di Indonesia. Jadi kalau mau mendalami hal ini, mungkin lu bisa datang langsung ke Pulau Jawa atau bisa riset-riset tentang Pulau Jawa ini. Nah kalau ini kan dari tadi kita bahas dampak baiknya doang ya, tapi kita juga nggak bisa pungkiri nih kalau hal ini pun ada sisi buruknya juga, kayak misalnya kesenjangan ekonomi. Dan sebenarnya cara mengatasi kesenjangan ekonomi di Indonesia biar merata kayak negara-negara maju, menurut gue sih ya, memang benar juga kata Pak Jokowi yang katanya mau mindahin ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ini tuh supaya bisa merata gitu, jadi nggak cuma numpuk di Pulau Jawa doang, tapi juga pembangunan merata ke wilayah-wilayah lainnya. Dan cara ini pun juga udah dilakuin sama negara-negara maju, kayak misalnya Amerika, Korea, bahkan Jepang pun ngelakuin hal yang sama. Coba kalau menurut lo, apa sih kelebihan Pulau Jawa sampai jadi pusat ekonomi? Apakah menurut lo Pulau Jawa ini pantas gitu jadi pusat perekonomian Indonesia? Dan kalau kata lo nih, apa sih solusi yang pas buat ngatasin kesenjangan ekonomi yang ada antar Pulau Jawa sama wilayah lainnya? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.